Oke, bagaimana materinya sudah nampak nih kawan-kawan? Sudah ya? Udah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kita mulai saja. Jadi, pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang ke-9 dengan topik penentuan lokasi. Gitu ya. Jadi ada 5 materi yang secara umum kita bahas di sini. Materi pertama perlunya keputusan mengenai lokasi. Materi yang kedua, sifat dari keputusan mengenai lokasi. Materi yang ketiga, prosedur umum untuk membuat keputusan lokasi. Materi yang keempat, faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai lokasi. Dan materi yang kelima, lokasi jasa dan retail. Lebih lanjut, masing-masing mahasiswa dapat melihat daripada materi, saya tinggal memandu saja. Oke, secara umum, gambaran umum, di dalam teori manajemen pemasaran ada dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Itu dikenal dengan 4P. P yang pertama yaitu produk, P yang kedua yaitu price atau harga, P yang ketiga yaitu place atau tempat atau lokasi, P yang keempat yaitu promosi. Tentu betapa pentingnya daripada lokasi ini mendukung kesuksesan atau keberhasilan suatu usaha untuk mendapatkan atau memperoleh konsumen yang sesuai dengan pangsa pasar mereka. Tentu lokasi ini juga akan mempengaruhi bagaimana usaha itu mengembangkan pasar lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi. Makanya di dalam topik ini kita bisa pahami mengapa begitu pentingnya suatu lokasi dapat mempengaruhi berbagai keberhasilan dari suatu usaha. Kita mulai daripada materi yang pertama, yaitu perlunya keputusan mengenai lokasi. Saya akan memandu. Organisasi yang ada mungkin perlu membuat keputusan mengenai lokasi untuk berbagai alasan. Perusahaan seperti bank, restoran cepat saji, dan toko retail menganggap lokasi sebagai bagian dari strategi pemasaran dan mencari lokasi yang akan membantu mereka dalam mengembangkan pasar. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di dalam teori manajemen pemasaran ada dikenal dengan bauran pemasaran atau marketing mix, dan salah satu strateginya yaitu strategi place atau tempat atau lokasi. Pada dasarnya, keputusan mengenai lokasi menggambarkan penambahan lokasi baru pada suatu sistem yang sudah ada. Situasi serupa terjadi ketika suatu organisasi mengalami pertumbuhan permintaan untuk produk atau jasanya yang tidak dapat dicapai dengan ekspansi pada lokasi yang sudah ada. Jadi ketika perusahaan sudah memasuki tahap pertumbuhan di mana produk yang ditawarkan oleh perusahaan sudah diterima dan banyak konsumennya, maka permintaan terhadap produk itu akan semakin bertambah. Sehingga posisi di awal ketika lokasi usaha itu berdiri, kemungkinan bisa ditingkatkan lagi untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Begitu ya. Di dalam teori manajemen pemasaran juga sudah kita pelajari sebelumnya, tahap daur hidup produk itu ada 4. Pertama, tahap perkenalan. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Yang keempat, tahap kemunduran. Jadi ketika produk tersebut sudah memasuki tahap kedewasaan, di mana produk sudah diterima secara luas dan sudah memasuki pangsa pasar yang lebih luas, maka kemungkinan perusahaan bisa meningkatkan lebih lagi pangsa pasarnya. Contoh di awal tadi, kalau dia bisa menguasai pasar domestik, tentu kedepannya dia mengharapkan memasuki pangsa pasar global atau internasional. Jadi bagaimana caranya supaya produk yang mereka tawarkan tadi bisa memasuki pasar internasional, tentu harus dipikirkan bagaimana bisa menentukan tempat atau lokasi usaha di pasar tingkat internasional. Itu makanya perlunya keputusan mengenai lokasi. Penambahan lokasi baru untuk melengkapi sistem yang sudah ada terkadang merupakan alternatif yang realistis. Seperti yang saya sebutkan tadi,
ketika dia ingin memasuki pasar global atau pasar internasional, tentu dia harus mempertimbangkan apakah perusahaan saya perlu membuka lokasi baru, membuka usaha baru di negara lain. Nah, tentu itu alternatif. Bisa saja perusahaan tidak mementingkan membuka lokasi baru di pasar internasional. Cuma dia hanya meningkatkan kerjasama distribusi dengan pihak distributor di negara lain. Itu bisa saja terjadi. Tergantung kepada keputusan di dalam menentukan lokasi untuk mengembangkan pasar yang baru. Materi yang kedua itu sifat dari keputusan mengenai lokasi. Yang pertama, kepentingan strategis dari keputusan lokasi. Keputusan mengenai lokasi sangat berkaitan dengan suatu strategi perusahaan. Misalnya, suatu strategi untuk menjadi produsen dengan biaya yang rendah mungkin akan mengharuskan untuk menemukan lokasi di mana biaya buruh atau bahan baku rendah, atau menentukan lokasi yang dekat dengan pasar atau bahan baku untuk mengurangi biaya transportasi. Jadi sebagai contoh, kalau suatu pabrik, perusahaan manufaktur, jika ingin dia dekat dengan konsumennya, maka dia harus menentukan lokasi yang dekat dengan konsumennya. Jika perusahaan manufaktur ingin mendapatkan biaya bahan baku yang rendah, maka perusahaan tersebut harus dekat dengan pemasok bahan baku. Jika perusahaan manufaktur ingin mendapatkan biaya tenaga kerja murah, maka perusahaan bisa memberdayakan atau menggunakan atau melibatkan tenaga kerja lokal masyarakat setempat. Sebagai contoh, ketika kami berada di pabrik kelapa sawit, ya kan, di mana pabrik itu dekat dengan perkebunan kelapa sawit, sehingga akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meminimalisir pemerolehan biaya bahan baku karena dekat dengan perkebunan, sehingga perusahaan dapat meminimalisir biaya transportasi untuk pendistribusian kelapa sawit. Begitu juga dengan perusahaan kelapa sawit tadi, perusahaan itu memberdayakan atau melibatkan tenaga kerja lokal, sehingga akan meminimalisir akan biaya seleksi, gitu ya, biaya training dan sebagainya. Itulah jika ada sumber daya manusia yang tersedia di sekitar lokasi usaha kita, kita bisa melibatkan, kita bisa menggunakan, bisa memberdayakan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di dalam perusahaan kita. Selanjutnya dapat kita dalam materi, suatu strategi untuk meningkatkan profit atau keuntungan dengan meningkatkan pangsa pasar mungkin akan berakibat pada menentukan lokasi di daerah dengan lalu lintas tinggi, dan suatu strategi yang menekankan kenyamanan bagi para pelanggan akan berakibat pada banyaknya lokasi yang dimiliki pelanggan, di mana pelanggan itu bisa bertransaksi dengan bisnis mereka atau melakukan pembelian. Sebagai contoh, kampus atau universitas merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa pendidikan. Jadi kampus itu harus strategis, harus bisa diakses oleh angkutan umum, oleh kendaraan-kendaraan lain. Baru kampus juga bisa tersedia berbagai kemudahan-kemudahan di dalam pembayaran uang kuliah. Contoh, kampus itu harus tersedia ATM, anjungan tunai mandiri, begitu ya, atau dekat dengan perbankan. Kampus itu juga bisa dekat dengan berbagai pusat kuliner, sehingga memungkinkan memberikan rasa nyaman kepada mahasiswa untuk memudahkan mahasiswa untuk bisa menikmati segala fasilitas untuk berkaitan dengan kebutuhan makan, begitu ya. Jadi intinya di dalam menentukan lokasi kita harus memperhatikan berbagai faktor guna mendukung kenyamanan, keamanan, dan pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen kita. Selanjutnya, keputusan mengenai lokasi juga penting secara strategis untuk alasan lain. Yang pertama, keputusan lokasi memiliki komitmen jangka panjang yang membuat kesalahan sulit diatasi. Yang kedua, keputusan lokasi memberikan dampak pada persyaratan investasi, biaya operasional, dan pendapatan serta operasional.
Yang ketiga, untuk manufaktur dan jasa, keputusan mengenai lokasi bisa memiliki dampak yang signifikan pada keunggulan kompetitif. Ini berkaitan dengan keunggulan dalam bersaing, ya kan? Kalau kampus kita penuh dengan fasilitas di inti kota, tentu kita memiliki daya saing yang tinggi, gitu dia. Yang keempat, untuk kepentingan bagi rantai pasokan. Ini ketersediaan bahan baku, ketersediaan material. Sebagai contoh, kalau kampus kita dekat dengan percetakan, fotokopi, tentu kan akan memudahkan mahasiswa di dalam menggunakan berbagai jasa untuk cetakan, atau dekat dengan pusat kuliner tadi, begitu ya. Itu sebagai suatu sistem simbiosis mutualisme, saling melengkapi. Yang kedua, tujuan keputusan lokasi. Organisasi yang berorientasi profit atau keuntungan berdasarkan keputusan mereka pada potensi profit. Sementara organisasi non-profit bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara biaya dengan tingkat layanan konsumen yang mereka sediakan. Ya tentu organisasi profit itu seperti perusahaan yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, begitu ya. Sementara organisasi non-profit itu sifatnya memberi layanan jasa berbentuk sosial dan pengabdian, begitu ya. Yang selanjutnya, kriteria lokasi bisa bergantung pada di mana bisnis berada pada rantai pasokan. Misalnya, pada akhir rantai pasokan, pemilihan lokasi cenderung berfokus pada kemudahan akses, demografis pelanggan atau kepadatan penduduk, penyebaran usia, pendapatan rata-rata pembeli, pola lalu lintas, dan adat istiadat lokal. Selanjutnya, bisnis pada awal dari suatu rantai pasokan jika terkait dengan penyediaan bahan baku terkadang ditempatkan dekat dengan pemasok atau bahan baku. Bisnis di tengah rantai mungkin ditempatkan dengan pemasok atau pasarnya, tergantung pada keragaman dari kondisi. Misal, bisnis yang melibatkan penyimpanan dan pendistribusian barang. Ini sebagai contoh perusahaan ya ekspedisi, ya kan, paket pengiriman barang, paket penyimpanan barang, dan sebagainya. Yang seringkali memilih lokasi terpusat untuk meminimalkan biaya distribusi. Yang ketiga, pilihan lokasi. Manajer dari perusahaan yang ada umumnya mempertimbangkan 4 pilihan dalam perencanaan lokasi, yaitu yang pertama, memperluas fasilitas yang ada. Pilihan ini bisa menarik jika terdapat ruang yang cukup untuk dilakukannya perluasan, terutama jika lokasi memiliki fitur yang diinginkan yang tidak langsung ada di tempat lain. Jadi, kalau kita di usaha jasa, tentu kita harus memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang bisa memuaskan kepada konsumen. Jadi, bagaimana kita bisa memaksimalkan kepuasan konsumen, kita harus memberikan berbagai fasilitas kepada konsumen kita. Sehingga banyak kemudahan, kenyamanan, keamanan yang tercipta dari fasilitas yang kita sediakan kepada konsumen. Begitu ya. Baru yang faktor yang kedua berkaitan dengan pilihan dalam perencanaan lokasi, yaitu menambahkan lokasi baru, sementara mempertahankan lokasi yang sudah ada. Seperti yang banyak dilakukan di banyak operasi retail. Ini operasi retail ini seperti Ramayana, Matahari, dan sebagainya, ya tentu mereka membuka cabang, ya, membuka usaha mereka di berbagai daerah. Seperti lagi BRI, Bank Rakyat Indonesia, ya, memperluas layanan mereka ke tingkat desa yang lebih kecil. Mereka tidak hanya di tingkat kota, tidak hanya di tingkat kecamatan, tetapi di tingkat desa juga. Mereka sehingga bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Yang ketiga, faktor berikutnya menutup satu lokasi dan pindah ke lokasi lainnya. Ini mungkin ada faktor lain sehingga dia harus menutup di lokasi awal, sehingga dia membuka lokasi yang lainnya, lokasi yang baru. Suatu bisnis harus menimbang antara biaya pindah serta manfaat yang diperoleh dengan biaya serta manfaat dari lokasi yang ada. Jadi ketika kita ingin memasuki lokasi yang baru atau pindah ke lokasi baru, kita harus mempertimbangkan apakah lokasi yang baru itu bisa memberikan tingkat keuntungan yang tinggi, bisa bermanfaat enggak bagi perusahaan kita. Jangan-jangan lokasi yang baru itu tidak memberikan manfaat, ya kan, tidak memberikan prospek yang baik kepada kita, sehingga kita akan mengalami kemunduran, kebangkrutan, dan sebagainya. Baru faktor yang keempat berkaitan dengan perencanaan lokasi, yaitu
organisasi memiliki pilihan untuk tidak melakukan apapun. Berarti dia bertahan, prinsip bertahan. Jika analisis yang detail mengenai lokasi yang potensial gagal mengungkap manfaat yang membuat salah satu dari 3 alternatif di atas menjadi menarik, perusahaan bisa memutuskan untuk mempertahankan status quo paling tidak saat ini. Artinya dia prinsip bertahan, tidak ada ingin memasuki pasar baru, tidak ada ingin memasuki atau mencari lokasi yang baru, tetapi dia prinsip bertahan untuk mempertahankan lokasi yang saat ini sudah ada. Materi yang berikutnya itu berkaitan dengan prosedur umum untuk membuat keputusan lokasi. Yang pertama, memutuskan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif lokasi seperti pendapatan yang meningkat atau jasa masyarakat. Jadi kita kalau ingin memasuki pasar baru atau ingin menentukan lokasi usaha kita, kita harus memperhatikan. Pertama dulu, kita segmen pasar kita masuk kepada ekonomi yang mana? Apakah segmen pasar kita memasuki ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah? Apakah segmen pasar yang kita masuki yaitu ekonomi masyarakat menengah atau ekonomi masyarakat yang tinggi? Ketika kita memasuki segmen pasar ekonomi masyarakat yang tinggi, tentu kita harus memperhatikan layanan kita yang berkualitas, begitu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi kita menentukan lokasi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penting seperti lokasi pasar atau bahan baku. Yang ketiga, mengembangkan alternatif lokasi. Dalam hal ini alternatifnya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi wilayah umum dari suatu lokasi. Apakah kita memasuki lokasi yang memang sentra untuk suatu usaha, ya kan? Contoh suatu pasar yang berada di satu segmen pasar atau berada di berbagai macam pasar gitu ya. Yang kedua, mengidentifikasi sejumlah kecil alternatif masyarakat. Ini berkaitan dengan tadi pendapatan atau penghasilan yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif tempat di antara alternatif masyarakat. Prosedur yang keempat yaitu mengevaluasi alternatif dan membuat pilihan. Tentu kita dalam menentukan lokasi ada alternatif lokasi. Lokasi A, lokasi B, lokasi C begitu ya. Di antara ketiga lokasi yang sudah kita tetapkan tadi, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita ambil sehingga kita harus menentukan satu lokasi yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan pangsa pasar kita yang akan kita memasuki. Yang selanjutnya materi kita itu faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai lokasi. Yang pertama faktor regional. Ini terdiri dari yang pertama faktor lokasi bahan baku. Perusahaan berlokasi dekat atau berada di sumber bahan baku untuk 3 alasan utama. Yang pertama kebutuhan, kecepatan untuk habis, dan biaya transportasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita sudah dekat dengan lokasi bahan baku, kemungkinan kita akan mudah cepat memperoleh bahan baku yang kita harapkan. Dan kita bisa meminimalisir biaya transportasi untuk pendistribusian pemerolehan bahan baku tadi. Yang kedua, lokasi pasar. Perusahaan yang berorientasi profit atau keuntungan seringkali berlokasi dekat dengan pasar yang ingin mereka tuju sebagai bagian dari strategi kompetitif mereka, yang mana organisasi non-profit memiliki lokasi relatif terhadap kebutuhan dari pengguna jasa mereka. Faktor lainnya termasuk biaya distribusi atau kecepatan habis dari suatu produk jadi. Jadi sangat mempengaruhi lokasi usaha kita dengan segmen pasar yang kita ingin tuju. Begitu ya. Sebagai contoh, kalau kita buka lokasi kampus di daerah pegunungan yang terpencil, jauh dari kepadatan penduduk, tentu kemungkinan kampus yang akan kita buka tadi, yang kita tentukan tadi, kurang diminatin. Karena aksesnya terbatas, ya kan, kenyamanan juga ya tidak memadai, begitu dan sebagainya. Yang ketiga, faktor regional itu berkaitan dengan faktor buruh. Pertimbangan utama mengenai buruh adalah biaya dan ketersediaan buruh, upah buruh di suatu area, produktivitas dan sikap buruh terhadap pekerjaan, dan apakah perserikatan merupakan permasalahan yang serius. Arti dari kata perserikatan ini hampir sama dengan serikat pekerja, organisasi yang menaungi
buruh-buruh gitu ya, seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI yang mereka menaungi para buruh untuk memediasi berbagai permasalahan antara buruh dengan perusahaan. Faktor yang berikutnya itu iklim dan pajak yang terkadang memainkan peran dalam keputusan mengenai lokasi. Banyak perusahaan tertarik dengan lokasi yang memiliki sumber daya energi atau buruh yang murah dan banyak, iklim yang sedang, dan pajak yang rendah. Selain itu, pajak dan insentif keuangan merupakan faktor utama dalam menarik dan mempertahankan franchise profesional. Kalau ada kata franchise ini berkaitan dengan waralaba, ya. Artinya saya ingin membeli lisensi suatu merek yang terkenal, saya menggunakan lisensi itu sebagai usaha saya. Itulah franchise. Faktor yang kedua, pertimbangan komunitas. Ini terdiri dari banyak komunitas masyarakat yang secara aktif berusaha untuk menarik bisnis baru, menawarkan insentif keuangan dan lainnya. Karena mereka dianggap sebagai sumber pendapatan pajak yang potensial dan kesempatan kerja yang baru. Jadi ketika ada perusahaan yang baru ingin berdiri suatu lokasi yang berada di tengah-tengah masyarakat, terkadang masyarakat itu bisa menerima, bisa welcome terhadap keberadaan perusahaan itu. Tentu masyarakat tersebut yang ada di sekitar perusahaan akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk dalam hal penyerapan tenaga kerja, dan begitu ya. Namun komunitas tidak ingin sebagai suatu peraturan perusahaan yang akan menciptakan permasalahan polusi atau lainnya mengurangi kualitas hidup dalam komunitas masyarakat. Selain itu, beberapa organisasi menemukan bahwa meskipun sikap dari keseluruhan komunitas masyarakat dapat diterima, masih terdapat penolakan terhadap lokasi tertentu dari penduduk setempat yang menolak adanya kemungkinan peningkatan suara bising, kemacetan, atau polusi. Jadi, di samping ada penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap keberadaan suatu perusahaan, terkadang ada penolakan juga dari masyarakat. Kalau perusahaan itu memberikan dampak negatif, dampak yang merugikan kepada masyarakat, seperti kalau perusahaan itu menyebabkan polusi, ya kan, kerusakan lingkungan, kebisingan, begitu ya. Kalau pabrik-pabrik biasanya kan ribut, ya kan, ribut menyebabkan polusi udara, menyebabkan pencemaran lingkungan, tentu masyarakat akan menolak keberadaan terhadap perusahaan tersebut. Begitu juga kalau kita buka usaha jasa bengkel, ya, bengkel sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Tentu itu tidak pas kalau usaha jasa bengkel tadi berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Karena pasti masyarakat akan menolak keberadaannya. Masyarakat pasti akan tidak bersedia mendengar berbagai kebisingan, polusi yang disebabkan dari aktivitas operasional usaha bengkel tadi. Selanjutnya yang ketiga, faktor terkait lokasi yang terdiri dari lahan, transportasi, dan pembagian wilayah atau batasan lainnya. Dalam materi ini sudah saya sajikan tabel ringkasan daripada faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai lokasi. Dapat kita lihat, tadi ringkasan yang pertama itu tingkat regional, ada 3 faktor. Yang pertama, faktor pertama itu lokasi bahan baku atau pasokannya, pertimbangannya, kedekatan, sarana dan biaya transportasi, ketersediaan kuantitas. Baru faktor yang kedua, lokasi pasar. Pertimbangannya itu kedekatan, biaya distribusi, pasar target, praktik atau batasan perdagangan. Faktor yang ketiga, buruh. Pertimbangannya itu ketersediaan atau kemampuan umum dan spesifik, distribusi usia tenaga kerja, sikap terhadap pekerjaan, serikat atau non-serikat, produktivitas, skala upah, undang-undang kompensasi pengangguran. Selanjutnya tingkat komunitas, ada faktornya ada 7. Faktor pertama kualitas hidup, pertimbangannya itu sekolah, tempat ibadah, pembelanjaan, perumahan, transportasi, hiburan, rekreasi, biaya hidup. Faktor yang kedua berkaitan dengan komunitas yaitu faktor jasa, pertimbangannya kesehatan, pemadam kebakaran, dan polusi. Selanjutnya faktor yang ketiga sikap, itu pertimbangannya pro dan kontra. Faktor yang keempat, pajak, pertimbangannya negara, bagian atau lokal, langsung atau tidak langsung. Faktor yang kelima, itu peraturan lingkungan, pertimbangannya negara, bagian atau lokal. Faktor yang keenam, fasilitas, itu pertimbangannya biaya dan ketersediaan. Dan faktor yang terakhir, dukungan pengembangan, itu pertimbangannya berkaitan dengan penerbitan surat utang, penyusutan utang, pinjaman berbunga rendah, dan hibah.
Baru tingkat tempat. Ini ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah lahan. Ini pertimbangannya berupa biaya, tingkat pengembangan yang dibutuhkan, karakteristik tanah dan drainase, ruang untuk pengembangan, dan parkir. Faktor yang kedua, transportasi, pertimbangannya berkaitan dengan jenis seperti akses jalan, jalur kereta, jalur udara. Faktor yang ketiga itu lingkungan atau legal, hukum. Pertimbangannya pembatasan pembagian wilayah. Selanjutnya lokasi jasa dan retail, materi kita yang terakhir. Karena kita berkaitan dengan operasi jasa, tentu saya lebih menekankan kepada bagaimana pertimbangan di dalam menentukan lokasi jasa dan retail. Jasa dan retail umumnya menggunakan pertimbangan yang berbeda dari organisasi manufaktur atau pabrik dalam membuat keputusan mengenai lokasi. Kedekatan dengan bahan baku bukan merupakan faktor atau hal yang dipedulikan dalam persyaratan pemrosesan. Faktor akses pelanggan terkadang merupakan pertimbangan utama. Kalau untuk perusahaan manufaktur cenderung berfokus pada biaya, memberikan perhatian pada biaya buruh, energi, serta bahan baku dan ketersediaan. Selain itu juga biaya distribusi. Sementara untuk bisnis jasa dan retail cenderung berfokus pada profit dan pendapatan terkait dengan demografis seperti usia, pendapatan dan pendidikan, populasi atau area penggambaran, kompetisi atau persaingan, volume, pola lalu lintas, dan parkir atau akses pelanggan. Jadi intinya di dalam menentukan lokasi untuk usaha jasa yang kita harus perhatikan tadi seperti yang sekarang tadi, bagaimana kita bisa memuaskan konsumen kita dari segi kenyamanan, kemudahan, ketepatan pelayanan, dan keamanan di dalam melayani. Begitu ya. Selanjutnya beberapa pertanyaan yang sebaiknya dipertimbangkan untuk penentuan lokasi untuk usaha jasa dan retail. Pertanyaan pertama, bagaimana penjualan, pangsa pasar, dan keuntungan bisa dioptimalkan untuk seluruh rangkaian lokasi? Solusi mungkin meliputi beberapa kombinasi dari memperbarui fasilitas, memperluas beberapa lokasi, menambahkan toko baru, dan menutup atau mengubah lokasi dari beberapa toko. Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi penjualan potensial yang akan direalisasikan dari masing-masing solusi potensial? Pertanyaan yang ketiga, di mana toko seharusnya ditempatkan untuk memaksimalkan pangsa pasar, untuk memaksimalkan penjualan, dan untuk memaksimalkan keuntungan atau profit tanpa secara negatif memiliki dampak terhadap toko lainnya. Jadi berkaitan dengan persaingan, kalau kita ingin membuka lokasi usaha jasa kita, maka kita harus pikirkan apakah usaha yang kita dirikan tadi bisa berdampak negatif bagi toko lainnya, bagi usaha lainnya. Gitu ya. Jangan-jangan kalau kita buka usaha jasa kita yang baru, akan mempengaruhi penurunan penjualan mereka, akan mengurangi pendapatan yang diterima oleh toko lainnya. Nah, begitu dia. Itu berkaitan dengan kompetisi atau persaingan. Hal ini bisa menjadi suatu penyebab utama dari pergesekan antara operator dari suatu toko franchise dengan perusahaan yang melakukan franchise juga. Sama seperti kalau kita lihat antara toko Alfamart dengan Indomaret yang selalu berdekatan, ya kan? Tentu mereka saling bersaing. Persaingan mereka tentu dari sisi harga, bagaimana mereka memberikan harga yang murah, diskon, dan berbagai bonus-bonus untuk memperoleh produk. Itulah strategi-strategi yang mereka lakukan. Tentu itu akan mempengaruhi ya sisi positif dan negatif di masing-masing usaha tersebut. Jadi inti di sini jangan usaha yang kita dirikan tadi bisa memberikan dampak negatif, pengaruh negatif terhadap toko lainnya yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, pertanyaan yang harus kita perhatikan adalah efek apa yang mungkin muncul pada pangsa pasar, efek yang mungkin muncul pada penjualan dan pendapatan atau keuntungan jika kompetitor berada dekat. Saya rasa itu saja yang bisa disampaikan di dalam materi kita. Tentu lebih lanjut kita bisa buka diskusi. Saya berikan kepada mahasiswa untuk memberikan diskusi kepada